ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kembali kajian kita. Kemarin kita sudah sampaikan sebelum kita membahas hak-hak Allah, hak-hak nabinya sallallahu alaihi wasallam, ada sebuah pedoman, ada sebuah guiding yang perlu diperhatikan. Tidak boleh mendahului Allah dan Rasulnya ketika berbicara tentang syariat dan juga agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh berbicara tentang sifat Allah, tidak boleh berbicara tentang nama-nama Allah, tidak boleh berbicara tentang perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala kecuali syariat menjelaskannya. Alasannya sudah sungguh sangat jelas bahwa kita ini adalah orang yang diberikan penerangan oleh para nabi dan rasul dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita ini disebutnya mad'u, orang yang diseru. Sedangkan para nabi dan rasul adalah sang penyeru. Artinya tidak mungkin yang diseru mendahului orang yang menyeru. Nah, ini sesuai apa yang disampaikan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, a'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim. Wa laqad ba'asna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Faminhum man hadallah wa minhum man haqqat alaihi dolalah. Fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana akibatul mukadzibin. Jadi ayat ini dengan jelas memberikan ketegasan bahwa para nabi dan rasul itu merupakan utusan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah berfirman, walaqad ba'asna, sungguh kami telah mengutus. Kemana diutusnya? Fi kulli ummatin, pada setiap umat. Siapa yang diutus itu? Rasulan, seorang rasul. Dan tugas rasul itu apa? Ketika dia diutus kepada kaum tadi, maka Allah memerintahkan kepada rasul tadi untuk mengatakan kepada kaum yang diutus tadi,
Ani'budullaha wajtanibut taghut. Beribadahlah kalian hanya kepada Allah dan jauhi penyembahan selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tugas utama para nabi dan rasul itu memerintahkan umat untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemarin kita juga sudah membahas pada pertemuan-pertemuan yang terlalu, apa sih yang dimaksud dengan ibadah? Ibadah artinya kita masuk dalam sebuah aturan yang ditetapkan Allah Subhanahu wa taala, aturan yang menghubungkan kita dengan Allah, aturan yang menghubungkan kita dengan sesama manusia dan selain manusia. Aturan-aturan itulah yang akan mengatur kita, dan ketika kita ikuti aturan-aturan tadi, maka sesungguhnya kita telah menunggalkan Allah Subhanahu wa taala. Makanya tidak boleh kita mendahului Allah, mendahului Rasulnya dalam urusan ibadah mahdhah, ibadah yang menghubungkan kita langsung kepada Allah Subhanahu wa taala, ataupun ibadah ghair mahdhah. Sekali lagi, kita ini orang yang diseru, bukan sang penyeru. Ya. Ini sangat penting. Ya. Mari kita lihat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan dalam ayat tadi. In takhris ala hudahum fa innallaha la yahdi may yudillu wa ma lahum min nasirin. Demikianlah yang diperbuat orang-orang sebelum mereka, maka tidak ada kewajiban atas para rasul itu, kata Allah nanti dalam ayat yang lain, selain daripada menyampaikan amanah Allah dengan terang. Wa qala allazina asyraku law syaa Allahu ma abadna min dunihi min syai' nahnu wala abauna wala haramna min dunihi min syai' kadzalika fa'ala allazina min qablihim fahal ala rasuli illal balagul mubin. Ya, jadi para nabi dan rasul itu illal balagul mubin, hanya sekedar menyampaikan. Sekali lagi, karena orang-orang kafir dulu mengatakan kalau Allah menginginkan kami beriman, ya kami beriman. Kami tidak mungkin menyembah ini dan itu, ini dan itu. Maka Allah turunkan para nabi dan rasul agar tidak ada lagi hujah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah telah mengutus para nabi dan rasul, dan tugas kalian ikut para nabi dan rasul. Mari kita baca tafsirnya. Yukhbiru ta'ala an i'tirafil musyrikina bima hum fihi minal isyraki wa i'tizarihim mukhtajjina biqadari biqaulihi law syaa Allahu ma abadna min dunihi min syai' nahnu wala abauna wala haramna min dunihi min syai'. Ibnu Katsir berkata tentang ayat ini, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang terperdayanya orang-orang musyrik oleh kemusyrikan mereka dan alasan yang mereka berpegang kepada takdir, yang hal ini terungkapkan melalui ucapan mereka yang disetir oleh firman Allah Subhanahu wa taala, walau syaa Allah ma abadna min dunihi min syai' nahnu wala abauna wala haramna min dunihi min syai'. Jika Allah menghendaki, ini orang-orang kafir itu ngomongnya gitu, kalau Allah menghendaki nggak mungkin kita begini. Dan kita juga tidak boleh berkata kalau Allah menghendaki nggak mungkin saya melakukan maksiat ini, kalau Allah menghendaki nggak mungkin ini dan itu. Nah, di situ dijelaskan ya, di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wala abauna wala haramna min dunihi min syai'. Jika Allah menghendaki, niscaya kami tidak menyembah suatu apapun selain Dia, baik kami maupun bapak-bapak kami, dan
tidak pula kami mengharamkan sesuatu tanpa izin Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya adalah min bahair was-sawaib wal wasail wa ghairi dzalika mimma kanu ibtada'uhu wa ikhtara'uhu min tilqa'i anfusihim ma lam yunazzil bihi sultana. Seperti mengharamkan hewan ternak. Karena orang-orang kafir itu punya aturan-aturan sendiri. Padahal kita katakan tadi, para nabi dan rasul itu diutus untuk membuat satu aturan. Yang pertama aturan yang disebut ibadah mahdhah. Bagaimana seseorang berhubungan dengan Rabb-nya. Yang kedua, para nabi dan rasul itu diutus untuk menjelaskan bagaimana hablum minan nas, berhubungan dengan manusia. Manusia itu dibagi tiga. Bagaimana berhubungan dengan sesama muslim, bagaimana berhubungan dengan orang-orang munafik, bagaimana berhubungan dengan orang-orang kafir. Dijelaskan semuanya di dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satunya bagaimana di dalam Al-Quran Allah jelaskan Muhammadur Rasulullah wallazina ma'ahum asyidda'u 'alal kuffar ruhamahu bainahum. Itu aturan, ya. Allah berfirman Muhammad itu Rasul Allah. Wallazina ma'ahum, dan orang-orang yang bersama Muhammad asyidda'u 'alal kuffar. Mereka keras terhadap orang kafir. Kemudian apa? Ruhamahu bainahum. Sesama muslim ruhamahu bainahum, saling kasih Kalau sekarang terbalik. Jadi bingung. Apalagi kalau lagi demo, itu kan saling pukul orang muslim dengan orang muslim. Jadi serba sulit. Kita tidak mengaplikasikan bagaimana bab muamalah dengan sesama muslim. Walaupun demo itu terjadi perdebatan sengit di kalangan para ulama. Nah, kemudian juga bagaimana berhubungan dengan sesama manusia dalam urusan bermuamalah, semuanya dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah tugas para nabi dan rasul. Dan lain sebagainya yang mereka buat-buat sendiri. Jadi orang kafir ini bikin aturan-aturan sendiri. Ini kalau ayam warnana hidung, cemani, entong, kudu kieu, kudu kitu. Tekenging dipencit, komargi, ieu itu ieu, aturan loba teuing. Kade bea sideung tong dituang, komargi bea sideung eta anu. Padahal bea sideung pangeunahna paling mahal. Ternyata raja-raja di China itu katanya makannya beras sih, supaya nggak dimakan sama rakyat jelata, ya dibikinlah satu mitos tertentu, sehingga kita makan beas bodas. Kalau nggak percaya bagaimana kualitasnya, tanyakan kepada ahlinya. Bahwa indeks glikemiknya beras putih itu sangat tinggi, sehingga orang yang kena diabetes akan sangat bermasalah kalau makan beras putih. Tambah lagi pakai magic jar, setelah nggak habis dipanaskan lagi, jadi masalah makanan itu nggak bagus kalau dipanaskan berulang-ulang. Tapi orang mah umpami ke restoran maningali eta pepes, pertama kali beli pepes warna ngabungkus nanti kan dina pakai daun pisangna hejo kene, 2 poe katingali geus mulai hideung, 3 poe aya kene. Nah, Islam mengajarkan bagaimana bab bermuamalah. Islam mengajarkan juga bagaimana secara globalnya. Nabi bersabda la dororo wala diroro, jangan memudaratkan diri sendiri, jangan memudaratkan orang. Makanlah makanan yang halal dan thayyib. Cuma kita tidak pernah mau mengikuti aturan, padahal semuanya sudah dijelaskan. Makanya Nabi dipanggil karena agama ini sudah komplit. Makanya al-yauma akmaltu lakum dinakum.
Kalau sudah namanya disempurnakan, berarti sang utusan dalam tanda kutip tidak diperlukan lagi. Karena sudah jelas semuanya selesai, maka sang utusan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dengan kata lain wa mabmunu ala kalam wa mabmunu kalamihim, dengan kata lain ya, anna law kana ta'ala karihan lima fa'alna la ankarahu alaina bil uqubati wa lamma makkannana minhu qala Allah ta'ala raddan alaihim subhatahum. Dengan kata lain, perkataan mereka mengandung kesimpulan bahwa seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak suka dengan apa yang mereka perbuat, tentulah Allah mengingkari perbuatan itu dengan menurunkan hukuman. Nah, logika berpikir orang musyrik begitu. Pami Allah tersebut pasti orang dihukum. Buktosna kan teu aman-aman wae. Dan tentulah Dia Allah tidak akan memberikan kesempatan pada mereka untuk melakukannya. Pasti mungkin mereka akan mendapatkan sesuatu yang memudaratkan mereka ketika mereka melakukan hal-hal yang menurut logika mereka Allah tidak ridho. Buktosna mah kan teu Allah ridho buktosna ieu mah. Itu cara berpikir orang musyrik. Allah Subhanahu wa taala membantah alasan mereka yang keliru dengan menurunkan firman-Nya, fahal ala rasuli illal balagul mubin. Ya. Maka tidak ada kewajiban atas para rasul selain dari menyampaikan amanat-amanat. Oh, jangan kata lain Allah mengatakan, bukankah kami sudah turunkan para nabi dan rasul yang menjelaskan mana yang boleh, mana yang tidak boleh, mana yang haram, mana yang halal. Jadi hujannya nanti di yaumil akhir apalagi? Karena sudah diturunkan para nabi dan rasul. Laisal amru kama tas'umuna annahum lam yunkirhu alaikum bal qad ankarahu alaikum asyaddul inkari wa nahakum anhu akadun nahyi. Yakni duduk perkaranya tidaklah seperti yang kalian duga, bahwa Allah tidak mengingkari perbuatan kalian. Sesungguhnya Allah telah mengingkari perbuatan kalian dengan pengingkaran yang keras, dan Dia Allah telah melarang kalian dengan pelarangan yang sangat kuat. Wa ba'asa fi kulli ummatin, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus pada setiap umat, fi kulli qarnin wa ta'ifatin minan nas rasulan wa kulluhum yad'una ila ibadatillah wa yanhauna an ibadati ma siwahu. Jadi sudah pernah kita jelaskan, para nabi dan rasul itu diutus sama. Yang pertama kali diutus Nabi Nuh. Adam setelah tobatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, setan nyari-nyari celah. Karena memang ketika kita diturunkan ke dunia ini ada musuh utama yang akan terus mencari kelemahan-kelemahan manusia. Maka hendaklah kita senantiasa mengevaluasi diri kita. Ini kelemahan kita di mana? Kalau harta enggak terlalu tarik, tidak terlalu terkesan. Tapi kalau jabatan sangat luar. Ada orang yang tidak tertarik dengan jabatan, kekuasaan. Tapi maaf, kalau berlainan dengan jenisnya, laki ke perempuan, perempuan ke laki-laki, itu sangat menggebu. Itu setan semua yang cari kelemahan. Maka kita harus tahu evaluasi diri kita ini, di mana kelemahan kita, untuk kita tutupi, untuk kita terapi agar kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang disebut dengan muhasabah. Jadi ketika zaman Nabi Adam itu tidak ada celah bagi setan untuk menyesatkan anak cucu Adam, apalagi ketika Adam tobatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Adam terus bertobat kepada Allah, Rabbana zalamna anfusana
wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Dikatakan sampai ratusan tahun ada mengulang kalimat itu. Dalam satu keterangan katanya 300 tahun mengulang-ulang kalimah yang diajarkan oleh Allah. Rabbana zolamna anfusana, wahai Rabb kami, sesungguhnya kami telah menzolimi diri-diri kami. Kadang-kadang kita ini memang suka zalim. Dan Adam itu hanya melakukan satu kesalahan, tobatnya sampai 300 diulang-ulang. Kalau kita berapa kesalahan? Tapi istighfar ge ente lempeng we, makanya rezekinya sulit. Orang yang kurang istighfar, maaf, rezekinya sulit. Maka kalau ingin dapat rezeki harus banyak-banyak Alhamdulillah Ustaz, saya sudah istighfar banyak, sholat ente anger. Karena dalam hadis sahih, barang siapa yang mendawamkan istighfar, itu Allah kasih rezeki dari arah yang tidak dia duga. Perbanyak istighfar. Makanya ada zikir pagi, ada zikir sore. Di dalam zikir pagi, di dalam zikir sore itu ada istighfar. Baca apa, Bu? Naon bacaanna? Astagfirullah wa atubu. Sabaraha, Bu? Cepek 100 pagi, 100 sore. 100 pagi. Kemudian 100 sore, itu dalam hadisnya seperti itu. Ya astagfirullah wa atubu ilaik, kemudian astagfirullah wa atubu ilaik itu diulang-ulang sampai 100 kali. Kemudian membaca doa-doa yang lain sekali lagi. Kata Ibnu Qayyim, salah satu penyebab orang itu rezekinya jauh, salah satunya penyebabnya dia tidak berzikir pagi dan sore. Jadi perbanyak istighfar nih. Bukan malah datang ke dukun. Ya. Datang saja, kata Hasan Al-Basri rahimahullah, sungguh sangat berbahagia seseorang yang menyendiri dengan kitabullah dan sunnah Nabi, kemudian dia mengcek and recheck apa yang sudah dia kerjakan. Ya. Makanya kalau kita itu sering kita bawa Al-Quran, kemudian juga sunnah. Tapi di mana-mana saya kalau masuk masjid itu orang baca Quran yang paling banyak, jarang baca hadis. Padahal kehidupannya sehari-hari akan dipengaruhi oleh hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Para nabi dan rasul itu diutus oleh Allah kepada kaum Nuh. Setan tidak punya kesempatan, tetapi ketika 1000 tahun meninggalnya Adam alaihissalam, datang momen-momen yang diinginkan oleh setan, yaitu ketika para pengikut, para anak cucu Adam itu, orang-orang soleh yang membina mereka pada saat itu meninggal dunia. Ada namanya Wad, ada Suwa, ada Ya'ud, ada Yahud. Ya. Nah, ketika mereka meninggal dunia, para pengikutnya ini punya opportunity, setan punya kesempatan, karena para pengikutnya tadi datang ke kuburan yang meninggal tadi, orang-orang pemimpin mereka yang soleh tadi, kemudian mereka mengingat-ingat tentang kebaikan orang-orang yang soleh tadi di dekat kuburan. Kemudian akhirnya setan datang. Setan membisikkan kepada para pengikut-pengikut tadi, bagaimana kalau seandainya aku buatkan satu gambar, satu patung, dan ditempatkan di rumah-rumah kalian masing-masing. Kalau dalam bahasa kita nggak usahlah kalian datang ke kuburan, cukup saja melihat wajah-wajah mereka, patung-patung mereka. Akhirnya disetujui. Patung dan gambar itu tidak
disembah oleh mereka. Tetapi ketika generasi berganti, orang-orang mulai jauh dari petunjuk, jauh dari ilmu, maka setan datang lagi kepada mereka. Apa kata setan? Hei, kalian tahu nggak sih? Nenek-nenek moyang kalian dulu kalau minta hujan, minta ini tak ke patung jangan. Nah, pada saat itulah mulai patung dan gambar disembah. Artinya beralih penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala kepada penghambaan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, dan ini tidak bisa dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena nanti mereka akan mengatakan kalau Allah menghendaki. Ya. Bukankah dulu kita sudah berjanji di alam ruh di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Allah berfirman, "Alastu bi rabbikum." Kemudian kita semua yang ada di sini mengatakan, "Qalu bala, syahidna." Setan memalingkan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Muslim, aku telah menciptakan hambaku dalam keadaan hanif, kemudian datang syaitan kepada mereka memalingkan dari agama mereka. Maka sparring partnernya sebenarnya syaitan. Maka Allah datangkan Nabi Nuh kepada kaum tadi. Apa firman Allah? Walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi faqala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuhu inni akhafu alaikum adzaba yaumin azim. Sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya. Akan diutus Nabi Nuh. Kenapa? Karena perjanjian dilanggar. Kan perjanjian di alam ruh tidak menyembah kecuali kepada, ternyata dia nyembah patung, menyembah gambar. Maka Allah utus Nuh. Ini juga merupakan wujud kasih sayang Allah. Kalau Allah tidak mengutus para nabi dan rasul, celaka. Pasti mereka semuanya akan masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah tidak mengutus para nabi, dan karena setan itu akan senang dengan mudah memalingkan manusia dari agama mereka. Makanya nggak aneh dipalingkan. Allah menjelaskan haram riba, anger riba. Ya. Dah iya mah ta'awun. Ta'awun naon, tolong menolong. Tolong menolong itu harus ada aturan. Ta'awun di mana ya. Nah kan saya nulungan Ustaz. Itu teh Pak Iwan kan kerbutuh minjem kemana-mana hese. Ku saya dibere. Kan saya juga wajar dong. Kan gitu ngomong nanti. Wajar dong, saya juga minta sekian persen. Kita teh. Itu teh ide-ide yang datang daripada syaitan. Fatstalathum an dinihim. Setan itu akan memalingkan mereka dari agama mereka. Padahal Allah sudah mengatakan wa ahalallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan bai'ah, jual beli, wa harrama riba, dan Allah mengharamkan riba. Jadi gimana Ustaz, saya masih terjebak dalam riba? Ya bereskan we. Kalau sudah beres, jangan kembalilah. Yang susahnya bangsa kita ini, kitanya akhirnya pakai fikih yang lain gitu, fikih rukhsah. Kalau udah bebas, alhamdulillah, sudah jangan deket-deket lah lagi. Nah, Nabi Nuh itu diutus karena perjanjian dilanggar. Dan semua para nabi itu sama, berucap kepada kaumnya, ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuhu inni akhafu alaikum azaba yaumin azim. Wahai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada Rabb bagi kalian selain Dia. Nabi Nuh. Akhirnya ketika datang dakwah, manusia terbagi menjadi dua kelompok.
Kelompok pertama kembali ke pangkuan para nabi dan rasul, ikut aturan Allah Subhanahu. Dan kelompok kedua, mereka yang membangkang, tetap di dalam kesesatan. Makanya Allah berfirman, "Faminhum man hadallah wa minhum man haqqat alaihi dolalah." Yang sebagian dapat petunjuk dan yang sebagian lagi tetap di dalam kesesatan. Akhirnya yang sesat di zaman Nabi Nuh ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu. Yang tinggal yang mana, Bu? Pak, yang dapat petunjuk. Tapi anehnya, kenapa kok Allah mengutuskan para nabi dan rasul lagi? Kan ini semua orang sudah dapat petunjuk. Itu tadi karena setannya belum diangkat. Datang dari setan, tayangan dari mana ya kesempatan, datang lagi kesempatan. Akhirnya yang tadinya mereka dapat petunjuk, anak cucunya tersesatkan. Maka perhatian, ini khusus bagi kita juga. Mungkin kita berada di dalam Al-Quran dan As-Sunnah, tetapi tidak ada garansi anak cucu kita mendapatkan karunia memahami Al-Quran, dan maka kita harus membuat situasi, kondisi agar ketika kita sudah tidak ada, mereka hidup di kalangan Quran. So, itu harus difikirkan. Kadang-kadang kita nggak mau peduli. Nah, orang mah Quran Sunnah ngerti apa yang diinginkan Allah dan Rasul. Anak kita jauh dari pendidikan Al-Quran dan As-Sunnah, maka kata orang Arab, ma'asalamah, selamat jalan, anak anda kembali kepada kejahilian. Maka hati-hati nyekolahkan anak. Maaf, kita kadang-kala orang tua yang hanya kita pikir murah. Yang penting mirah. Bila perlu gratis. Salah nyekolahkan, masuk ke sekolah non-muslim, maka jadilah dia Nasrani dengan tetap KTP beragama Islam. Salah siapa itu? Memang otaknya berlian. Maksudnya apa ya otaknya berlian itu? Berarti ente jalan jika memang berlian otaknya koslet. Ya. Tapi gaya hidupnya gaya Nasrani. Maka kalau urusan pendidikan jangan pernah menghitung-hitung biar lihat ini sesuai nggak Quran dan As-Sunnah. Kalau sesuai, kalau memang kita punya biaya, nggak usah hitung-hitung biaya. Kenapa? Itu investasi akhirat. Ya. Kenapa? Karena sama saja kita kasihkan lagi kepada kaum muslimin. Makanya maaf aja saya, kalau misalkan ada toko, ini ada toko orang muslim, ini toko non muslim, harganya misalkan beda 5.000, maaf saya tetap beli sama orang muslim. Kenapa? Karena loyalitas kita sesama muslim. Ayo orang mah ente dah mah bab muamalah Ustaz, bebas-bebas wae. Kan ada loyalitas dan anti loyal, ada bab al-wala wal bara. Berwalanya ke siapa? Berlepas dirinya ke siapa? Beli, nggak apa-apa. Tapi juga kita ingatkan kepada saudara kita, oke, kami sudah beli di toko Anda, tapi kewajiban Anda ada nanti. Ketika Anda sudah sampai nisab dan haul, keluarkan zakat tak ingin masalahnya pelit deh itu jelema teh. Geus ditulungan, teu daek nulungan diri sorang. Ya itu tadi karena ada syaitan. Di dalam ayat yang lain, setelah akhirnya Nabi Nuh alaihissalam selamat, kemudian orang-orang yang kembali kepada pangkuan Allah Subhanahu wa taala, ajaran Allah Subhanahu wa taala, setan datang akhirnya tersesat lagi. Nah, kalau mereka tersesat lagi, mau nggak mau, walaqad ba'asna fi kulli ummatin rasulan. Allah datangkan lagi para nabi dan rasul. Dikasih ingat, jangan beribadah kepada selain. Seperti Allah menjelaskan tentang bagaimana Nabi Shu'aib.
Nabi Syu'aib bin Nuh, kemudian Nabi Syu'aib itu jaraknya lumayan. Ya. Wa ila Madyana ahum Syu'aibah, dan kepada penduduk Madian kami utus saudara mereka Syu'aib. Apa kata Nabi Syu'aib? Faqala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuhu. Sama kan? Ma lakum ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuhu. Itu semua ucapan para nabi dan rasul sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam semuanya mengajak kepada penghambaan diri hanya kepada wajtanibut tagut, jauhi penyembahan diri kepada selain Allah. Semuanya itu. Jadi intisari dakwah para nabi dan rasul, la ilaha illallah. Sementara kita menyelisih para nabi dan rasul. Bukannya kita ajak orang la ilaha illallah, tapi kita ajak orang dengan metodologi yang lain. Padahal metodologi ini tidak boleh berubah di dalam urusan tauhid. Ya. Enggak boleh berubah-ubah. Karena kata Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul hazihi sabili." Katakan oleh Muhammad, ini adalah jalanku. Ad'u ilallah, dengan jalan aku ini aku mengajak manusia ke jalan. Nah, berarti jalan ini enggak boleh berubah. Dalam urusan tauhid. Tapi kalau dalam urusan muamalah itu diberikan keringanan-keringanan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dalam urusan akidah tidak ada istilah keringanan. Bagaimana ya? Kira-kira saya nyembah berhala 3 hari, saya keringanan. Kalau bab muamalah, misalkan kita hutang, misal saya hutang sama Pak Yayo 10 hari saya bayar, ternyata 10 hari saya nggak bayar, saya nego lagi sama Pak Yayo, boleh, itu mah urusan bab Pak Yayo nego lagi lah nih, ternyata nggak sesuai, kemarin jual engkol rugi, kata Pak Yayo ya sudah, bisa nggak 2 minggu lagi, oke siap, kan bisa. Tapi kalau urusan akidah bisa nego gitu. Orang kafir itu juga nego. Bagaimana Muhammad sekian hari menyembah Tuhan kami, sekian hari kami menyembah Tuhan. Tuh nggak bisa nego-nego dalam urusan akidah mah. Hai, urusan akidah bisa nego. Hari Ahad kemana si Asep? Kita menuju ke kacau. Kemudian Allah melanjutkan, ya, di dalam ayat tadi sudah sangat jelas. Jadi mulai dari Nabi Nuh sampai ke Muhammad semuanya satu, mengajak manusia kembali beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Falam yazal ta'ala yursilu ilan nasir rasula bidzalika munzu hadasa sirki fi bani adama fi qaumin nuhin allazi ursila ilaihim nuhun wa kana awalu rasuli ba'atsallahu ila ahlil ardi ila an khatamahum bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam allazi tabbaqat da'watuhu al-ins wal jin fil masyariqi wal magharibi. Perhatikan, jadi apa yang saya simpulkan tadi, para ulama tafsir juga mengatakan seperti itu, ya. Allah Subhanahu wa taala terus-menerus mengutus rasul-rasulnya kepada manusia dengan membawa risalah tauhid. Itu sejak terjadinya kemusyrikan di kalangan Bani Adam yang saya sampaikan tadi di zaman Wad, Suwa, Ya'ud, Yahud, Nasron, ya. Yaitu sejak kaumnya Nabi Nuh, Allah mengutus Nabi Nuh kepada mereka. Nuh alaihissalam adalah rasul yang mula-mula diutus oleh Allah kepada penduduk bumi. Lalu diakhiri oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sekarang tidak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad. Tapi ada lagi yang ngomong, kalau Allah berkehendak, astagfirullahaladzim. Allah sudah nutup para nabi dan rasul, aimane ngomong kalau Allah berkehendak bisa wae. Ini ngaco bener kalau kayak seperti itu kan, sudah ditutup berarti dilanjutkan oleh para ulama. Makanya berbahagia sebenarnya, ya, orang yang melanjutkan risalah para nabi dan rasul. Sebenarnya mereka itu VIP.
Jadi very important person, orang yang paling baik melangkah di atas muka bumi. Tapi maaf saja kita nggak mau keluarga kita untuk menjadi penerus para nabi dan rasul. Punya anak 5 kabeh itu nggak ada satupun yang meneruskan para nabi dan rasul. Padahal opat cing terserahlah mau bisnis kayak mau apa. Yang satu harus ada menjadi penerus para nabi dan rasul. Dan itu kita harus berjuang. Harus kita keluarkan biaya, harus kita keluarkan waktu. Nggak bisa ujuk-ujuk anak kita keluar dari rumah langsung bahasa Arabnya halus, hadis hafal. Nah, mungkin kerja keras kita juga susah ngedidik itu, bukannya gampang, tetapi masya Allah, ya, luar biasa investasi yang telah kita keluarkan akan terus berbunga ketika kita sudah tidak ada di atas muka bumi. Terus amal soleh itu mengalir, ya. Itu namanya multi level pahala, bukan marketing, multi level pahala. Wa kulluhum kama qala ta'ala, ya. Semua rasul, ya, sebagaimana Allah sebutkan, wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illallah ana fa'budni. Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum kamu Muhammad. Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi, ya, melainkan kami wahyukan kepada mereka semua, annahu la ilaha illa ana fa'budni, ya, bahwasanya tidak ada Rabb yang hak melainkan aku, maka sembahlah oleh kalian aku semata. Semua para nabi dan rasul. Makanya kita kalau kita ngaku pengikut Muhammad, sama dakwanya juga harus yang pertama itu, mengajak manusia menuhankan Allah. Ini dakwanya bukan mengajak menuhankan kepada Allah. Bukan salah, cuma tempatnya nggak pas. Jadi diajaknya dakwah teh kumaha urang beunghar heula we cenah. Kumargi aya hadisna ieu. Kekafiran, kemiskinan mendekatkan kepada ta eta salahna teh. Ya. Ajak dulu sesuai bagaimana para nabi dan rasul, dan kemudian barulah itu nanti, ya, dilengkapi. Seperti kita membangun sebuah bangunan, itu harus jelas mulainya dari mana ngebangun itu. Tuh tanyakan ke Pak Iwan ngebangun tenda dari mana, tenda heula tiangna ka mana tuh. Nggak bisa. Nah, kemudian kalau bangunan dia harus pondasinya dulu. Pondasinya itu adalah akidah, tauhid. Iya, akidah sholatnya bagus, ya. Tapi kalau mau berangkat dagang tinggalnya mau jimat, bingung gitu. Kalau ditanya naon, dah ieu mah ngan saukur ikhtiar. Da urang mah anger balikna ke tah apa beli teh kitu teh. Aya nu ngomong gitu, Bu. Dan saya mah mau percaya karena batara karang, batara gunung, batara naon nente saya mah. Da ieu mah ngan saukur wasilah. Kan gitu. Da urang mah anger ka tauhid. Lieur tauhid model kieu mah itu gitu. Gitu. Enggak ngerti mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Artinya Anda menduakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Anda sudah keluar rumah membaca bismillah tawakkaltu 'ala Allah, ya sudah beres, enggak usah yang lain dibawa bawa. Kemudian Allah berfirman, walaqad ba'asna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Fa kaifa yasu'u li ahadin minal musyrikina ba'da hadza ayyakula law sya'allahu ma abadna min dunihi min syai'. Maka kata para ulama, sesudah adanya keterangan ini, bagaimana mungkin ini seorang musyrik dapat diperkenankan mengatakan seperti apa yang Allah firmankan, walau sya'allahu ma abadna min dunihi min syai'. Jika Allah menghendaki, niscaya kami tidak akan menyembah sesuatu pun selain
Naon deui maneh yang hujana tos dilungsurkeun para nabi jeung rasul. Naon deui dijelaskan kabeh. Nggak boleh menyembah ini, nggak boleh menyembah itu. Mau ngomong gitu lagi di hadapan Allah, maka Anda tidak punya hujah. Tidak punya hujah sama sekali. Makanya tidak ada jalan keselamatan kecuali jalan para nabi dan rasul. Kata Ibnu Qayyim, semua jalan menuju surga sudah ditutup kecuali satu jalan, yaitu jalan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai kita sebagai pengikutnya. Sedangkan yang di atas kita ya, mereka ikut para rasul mereka masing-masing, itulah jalan keselamatan. Makanya saya sampaikan kemarin, salah satu ini kaidah yang disampaikan oleh para ulama supaya kita selamat. Ingat, Anda ini orang yang menjadi mad'u, yang diseru. Artinya Anda tidak boleh mendahului sang penyeru. Nggak boleh Anda mengatakan halal, haram, ya. Sesuai dengan lidah kalian saja mengatakan hadza halalun wa hadza haramun, antosan heula. Tunggu dulu keterangan yang keluar dari Rasul. Makanya Allah berfirman, ya ayyuhallazina amanu la tuqaddimu baina yadallahi wa rasuli. Wahai orang yang beriman, jangan kalian mendahului Allah dan Rasul. Cicing heula. Ya. Jadi diam dulu. Ada orang datang ke ibu-ibu, biasanya sok curhat ibu-ibu jeung ibu-ibu. Seorang ibu muda curhat ke ibu yang sudah tua. Dia bilang sama ibu tadi, dia mungkin waknya kali, wak atau siapanya gitu ya. Tante, suami saya ternyata galak. Bagaimana solusinya tante? Si uwa, si bibi tanpa ilmu, dengan tosanlah Allah jeung Rasul memberi nasihat itu jelas di dalam Islam. Saling memberi nasihat, wa tawassau bil haq wa tawassau bis sabr. Dia langsung aja ngasih jawab, minta diceraikan. Maneh ngora kene. Ngantai nu hayang ka maneh teh ka punggur. Astagfirullahalazim. Kan la tuqaddimu baina yadallahi wa rasul. Ini orang minta nasihat, maka kasih nasihat yang baik. Keluarkan Quran dan sunnah. Maka pertama sekali si bibi mengatakan isbiri, sabar ya, sabarnya. Nah kan gitu. Ya mau kekala di kompo dia mau. Makanya kalau nggak bisa ngasih nasihat dia, kita katakan sabar. Insya Allah kedepannya akan lebih baik. Karena Allah bersama orang-orang yang taat nasihat, tidak mendahului Allah jeung ieu teh mendahului Allah jeung Rasul we. Enggeus minta cerai we. Atau kalau enggak nanti malam aduh eta nasihatna ngeri gitu euy. Nasihatnya sangat luar, karena di dalam kitab Kabair yang pernah saya baca itu ada orang yang seperti itu, setan datang gitu ya. Jadi ada seorang istri itu mengeluhkan tentang suaminya karena suaminya sudah mulai berbuat ini dan berbuat itu katanya. Kata setan tadi ya, supaya suami kamu tetap kapincut, nah tetap sayang, nanti kalau suami kamu tidur jenggotnya dipotong, simpan dikit aman. Kemudian setan juga datang kepada suaminya, kade pemajikan maneh teh geus teu bogoh ka maneh. Maneh malam engke bakal dipotong lehernya. Tuh setan datang kedua-duanya. Makanya kalau kita suami istri suka ribut, itu setan datang ke kita. Maaf saja setan itu ketika ini anak-anak muda, di mana anak-anak muda ini udah pada tua semua.
Mana anak-anak muda? Anda sebelum nikah itu setan datang kepada Anda supaya Anda berzina aja. Kalau Anda kuat tidak berzina langsung menikah, setan datang lagi supaya cerai maneh kan gitu. Karena setan akan yufarriqu bainal mar'i wa zauji, akan menceraikan suami dan istri. Dijelaskan dalam tafsirnya bagaimana mulai datangnya setan di antara suami dan istri. Mau tahu, Bu? Bapak mau tahu? Apa sudah datang setan di antara kita dengan istri kita? Mau? Dijelaskan oleh para ulama, kalau sudah mulai melihat tidak enak sama istri, sama suami, itu setan geus dongkap. Kumaha ayeuna jawabanna? Seorang suami mulai tidak nyaman lihat istrinya. Nah, si mama teh begitupun sebaliknya. Istri lihat suaminya, anu tinggal itu goreng na wae, napas bau, ketek bau, naon deui. Wah, jigong macem-macem we. Kada eta setan geus dongkap. Baca dalam tafsirnya itu. Dia menghayalkan keburukan-keburukan terhadap istri, terhadap suami. Maka bagaimana solusinya itu, Bu? Kalau seperti itu, ya udah minta cerai aja, Ustaz. Bukan gitu solusinya. Kata para ulama, kamu datang ke istri kamu itu, kamu peluk istri kamu sampai nikmat, gitu kan, sampai tidak ada perasaan seperti itu. Pernah nggak, Bu, suami kita meluk? Boro-boro meluk dicekek, sampai nikmat gitu. Nah itu solusinya. Kalau enggak setan tuh datang lagi. Kan aneh, hari ini damai ke tilu poe kumaha? Rame deui. Jadi makanya jangan mendahului Allah dan Rasul ngasih nasihat itu. Ambil dari Quran, ambil dari hadis, sampaikan kepada orang yang minta nasihat. Jangan buka kitab Pari Rimbon gitu kan, nggak ada hubungannya. Makanya sudah kita bacakan di dalam tafsirnya, ya. Apa sih yang dimaksud la tuqaddimu baina yadallahi wa rasul? Dan ini diamalkan oleh para sahabat. Mereka tidak berani mendahului Rasul. Mari kita lihat di sini. Jadi, ini dari Muaz. Apa kata Muaz? Kuntu radifan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala himarin. Jadi kata Muaz, saya pernah dibonceng oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu senang ngebonceng juga sahabat. Dan Muaz ini memang masya Allah ya, seorang sahabat yang sangat dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya juga saya kasih nama anak saya Muaz ketika saya baca sejarah Muaz. Apa kata Nabi kepada Muaz? Ya Muaz, inni la uhibbuka. Wahai Muaz, aku benar-benar mencintaimu. Nah, Muaz itu dibonceng oleh Rasul. Artinya apa? Ini Pak Kiai jeung santri enggak aja. Kalau ini menjadi ibro bagi kita. Kalau kita jadi Pak Kiai ataupun Anda menjadi santri, enggak ada jarak sebenarnya, biasa saja. Jadwal heula tuh yang panggil jeung saya mah. Aduh. Dekat, boncengan. Kemudian Muaz ditanya oleh Rasul, ya Muaz, atadri ma haqqallahu 'alal ibad wa haqqul ibadi 'ala Allah. Wahai Muaz, tahu enggak kamu apa hak Allah terhadap hamba dan apa hak hamba terhadap apa? Muaz sotoy nyawan. Kata Muaz, kieu Rasul. Dah sebenarnya mah hak Allah mah diam. Langsung Muaz mengatakan, qultu Allahu wa rasuluhu a'lam. Aku katakan Allah dan Rasulnya lebih Kenapa? La tuqaddimu baina yadallahi wa rasuli. Jangan mendahului Allah dan Rasul. Kalau untuk urusan kayak gini nggak boleh mendahului Allah dan Rasul. Tapi kalau dalam urusan-urusan yang muamalah duniawi, di zaman Nabi
ketika Nabi bertanya mereka menjawab, cuma ketika mereka salah diperbaiki oleh Nabi SAW. Tapi kalau urusan yang mereka tidak ketahui dalam urusan syariat, mereka tidak menjawab. Tetapi kalau urusan sehari-hari yang biasa di dalam kehidupan mereka, kadang-kala mereka juga menjawab. Mana hadisnya? Kita baca di sini. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya dengan sahabat, "Ma ta'udduna ar-rukuba fikum?" Jadi Nabi itu pernah nanya sama sahabat, tahu nggak kalian siapa di antara apa yang disebut mandul di antara kalian itu? Qala qulna allazi la yuladu lahu. Qala laisa dzaka birrukubi walakinnar rajulu allazi lam yuqaddim min waladihi syai'an. Para sahabat tadi kan menjawab. Kalian tahu nggak sih apa yang disebut mandul? Dijawab kan? Apa kata sahabat? Orang mandul ya nggak bisa punya anak, Rasul. Kata Nabi bukan begitu orang mandul. Tapi dia punya anak, mungkin anaknya banyak, tapi ketika dia mati tidak ada yang mempersembahkan amal tetap mandul dia mak itu tuh. Jadi mandul dalam pandangan Islam itu model gitu. Buga budak loba tapi wanu ngadoakeun hiji-hiji macam. Mandul jelema kitu. Kumaha orang mandul teh? Kalau anak kita jauh dari ketaatan, mandul sebentar lagi. Investasi sudah berapa duit coba? Nyekolahkan anak susah. Anak mau kemana anak? Mau ini Pak, mau PKL, butuh dana sekian-sekian. Terus ini ada tambahan 150 karena rapid test. Udah pakai rapid lagi ayeuna. Soalnya nggak boleh di sananya, kudu pakai rapid. Macem-macem ya kan gitu kan. Ya. Tapi karena itu bab duniawi ya penuhi saja, nggak ada masalah. Kecuali kalau nggak boleh Pak di situ, kalau nggak bawa ayam bodas langsung orang naik darah ya. Nah maksudnya mau ayam bodas syaratnya. Kumargi umpami lebet ke daerah eta mah kudu mencit ayam. Nah, ini bahaya kalau seperti ini. Ya. Nah kalau urusan-urusannya duniawi seperti itu para sahabat itu menjawab. Cuma Nabi akan meluruskan, bukan begitu yang dimaksud di dalam syariat. Jadi sekali lagi kita akan berbicara tentang hak Allah, kita akan berbicara tentang hak Rasul, maka tidak boleh mendahului Allah dan Rasul kecuali keluar keterangan dari Allah dan Rasul. Ya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Insya Allah ke depan-depannya kita akan mulai berbicara tentang hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sebelum ditutup ada pertanyaan silakan. Ada yang mau ditanyakan? Ya. Ibu-ibu ada yang mau ditanyakan? Ya silakan Pak. Yang di luar konteks Ustaz, pernah saya mendengar di saat sholat menjelang sholat duha atau tahajud itu melakukan iqamah terlebih dahulu. Sesaat apa? Sekali lagi? Di saat mau melaksanakan ibadah sholat sunnah. Sholat sunnah. Iya sunnah. Sunnah. Baik tahajud maupun duha dia melakukan iqamah terlebih dahulu. Pertama kali saya. Ya saya juga baru dengar. Boleh nggak? Karena saya nggak tahu lah adri, nggak bisa aja jawab. Yang saya ketahui yang namanya qomat itu ketika kita akan melaksanakan sholat wajib. Ya, tapi ya, ketika kita akan melaksanakan sholat dan paling yang jadi masalah itu hukumnya. Apakah qomah itu wajib atau Nah, ini para ulama ikhtilaf. Dan begitupun azan, ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sama. Para ulama juga ikhtilaf. Ada yang mengatakan azan itu sunat, ya, sedangkan iqamah itu dihukumi wajib. Ya. Seperti itu. Kalau urusan misalkan apakah ada qomat dalam sholat sunat, ya saya baru dengar. Saya nggak tahu. Ya. Nanti saya carilah. Ya. Insya Allah dibuka-buka dulu. Ada lagi yang lain? Silakan. Saya pernah baca di WA gitu, bahwa Ibnu Qayyim mengatakan kalau perbuatan maksiat yang dilakukan terus-menerus itu sama dengan perbuatan musyrik, karena di situ ada jadi kecintaan kepada itu yang lebih
kecintaan kepada Allah. Gimana Ustaz? Kan menghukumi seseorang di dalam Islam itu ada kaidah mengatakan al-umuru bimaqasidiha, ya. Jadi setiap permasalahan itu tergantung maqasid lafdinya. Jadi orang yang ngomongnya itu gimana? Orang yang melakukan itu apakah dia melakukan ini dengan kejahilian? Apakah dengan kesengajaan? Atau apa dulu? Kalau orang itu melakukan kemaksiatan itu dengan kebodohan dan ketidaktahuan, kita tidak boleh